saya pikir juga nanti tergantung kebutuhan, terutama dalam kondisi mungkin waktu saya juga agak kejar-kejaran. Kalau itu tidak memungkinkan luring, ya kita daring saja. Nah, baik. Ini ketua anunya si Rian ya, Mas Rian. Halo. Iya, Pak. Ya. Nah itu Febriani itu udah di meeting room itu, tolong di-admit. Iya, sudah, Pak. Nah, oke. Nah, saya pikir kita langsung saja ya. Nah, mungkin saya mulai dari uh, kesepakatan dulu ya, yang perlu kita sepakati. Jadi fisika statistik, wah ini semesternya belum diganti nih. Ya, ini RPS waktu dibuat, ya nggak apa-apa lah. Ya, nah saya pikir ini nggak perlu ya deskripsi, saya langsung ke anu saja. Nah, nanti ini saya akan kirim ke grup. Nah, maka Mas Rian tolong dibikin WA grup. Nah, saya dimasukkan di situ ya, di WA grup untuk restart ini. Uh, jadi ini saya pikir nggak perlu saya jelaskan ya. Penjelasannya mungkin nanti terkait dengan kontennya yang kita bahas. Kemudian JPL ini saya pikir buat, kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak penting-penting amat ya, tapi ini tuntutan administratif di lembaga ya, mau nggak mau Anda harus tahu gitu. Jadi JPL itu ada empat ranah di sini ya, ada sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Isinya apa, capaiannya apa lah, silakan nanti dibaca ya. Jadi misalkan sikap mampu menginternalisasi nilai-nilai kemandirian. Nah, ini kan sangat ya universal ya, disiplin, tanggung jawab, berpikir kritis, dan seterusnya. Ini mungkin lebih kepada keterampilan khusus di sini. Ini adalah konsep matematis dan interpretasi fisis ya, terutama tentang fisika statistik gitu. Mengapa demikian? Sebenarnya ada dua, kalau dalam filsafat MIPA itu ada dua tools yang kita perlu dalami betul. Sebenarnya di dalam fisika itu ya hanya Fismat dan Fistat gitu. Fisika matematik itu terkait nanti dengan bagaimana menginterpretasikan dari kondisi alam dalam bentuk matematis atau sebaliknya ya, dari matematis lalu implementasi ini apa gitu. Tapi bahwa konten mata kuliah itu memang dirancang untuk bagaimana menguak rahasia alam ini ya, tinjauannya secara fisis. Lah, fisika statistik lebih mengarah pada tools yang itu dipakai di dalam nanti mata kuliah yang lebih advance atau relevan dengan fisika gitu. Jadi sebenarnya
Vismart dan Vistak itulah sebagai jembatan konten untuk Anda memahami misalkan nanti di kuantum, di teknologi nuklir, di zat padat, di elektrodinamika, modern, dan juga nanti terkait dengan konsep-konsep fisik yang ujungnya muaranya adalah kaitan dengan riset yang mau Anda lakukan nanti ketika Anda menulis tugas akhir. Ya, karena biasanya, ya bukan biasanya ya, hampir mayoritas ketika mahasiswa ini melakukan riset, melakukan pengukuran gitu. Jadi itu lebih kepada teknis. Bagaimana memperoleh data, kemudian interpretasi, tapi kaitan dengan dasar kenapa kita ukur, kita peroleh seperti itu, lalu korelasinya bla 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 gitu ya. Tapi dasar keilmuannya itu yang sering kita jumpai itu tidak kuat. Ya, karena kekuatan keilmuan itu terutama di bidang eksak ya bagaimana kekuatan ilmu-ilmu dasar ini bisa kita pakai sebagai fundamental untuk melakukan pengukuran sehingga interrelasi antar variabel yang kita ukur itu bisa kita pahami dan kita jelaskan dengan baik. Ya, itu. Nah, pokok bahasannya saya pikir ini langsung ke matriks ini saja. Saya pikir nilai kemudian penilaian juga sudah. Ya, ini ada 4 aspek tadi. Ya, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Ini coba nanti nilai yang kita pakai untuk menetapkan ya. Saya pikir ini standar umum ya. Nah, ini referensi yang kita gunakan Achievement ini sebenarnya gini ya. Ini kan sudah up to date Pak gitu ya. Coba Anda lihat itu perkembangannya ya. Sebenarnya karena ini ilmu-ilmu dasar ya seperti termodinamik dan teori kinetik, kinetik teori dan statistik termodinamik. Ini adalah buku lama karena apa? Ini adalah buku-buku ilmu dasar ya. Jadi sekali lagi yang ilmu dasar itu relatif lebih established. Yang berubah itu adalah temuan-temuan pengembangan dari ilmu dasar ini gitu ya. Ya, itu lebih kalau Anda lihat di jurnal-jurnal itu relatif lebih tumbuh secara cepat gitu ya. Jadi ini ada G. Boynton, Cecil Rangers ya, Greg Milford ya. Kemudian silakan Anda browse itu yang Pak Mikrajudin ya. Untuk fisika statistik itu berbahasa Indonesia, kalau yang nggak suka bahasa Inggris ya, atau si Rocher juga seperti itu, Introduction Statistic Physics. Silakan, ini bisa Anda browsing di atau googling di bisa pikir nggak perlu. Nah, mungkin ini ya kita akan coba menganalisis. Yang pertama adalah jadi mungkin nanti di awal akan saya coba mulai dengan menggunakan pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu analogis. Ya. Jadi kalau statistik itu ibarat ya apa sih itu dengan kita bermain angka ya, angka-angka, tapi interpretasi angka itu seperti apa?
Nah, angka itu kan sebenarnya, contoh misalkan begini, kita melakukan pengukuran dalam hal ini praktikum gitu ya. Jadi di dalam praktikum itu sebenarnya hanya membuktikan aja itu. Kita melihat, mempunyai pengalaman di dalam belajar, tapi ditunjang dengan praktikum. Ya, Anda lihat itu di dalam praktikum itu misalkan hukum Stokes gitu ya. Ya, itu persamaannya sudah ada. Maka di dalam persamaan itu Anda hanya mengukur variabel apa yang ada di dalam persamaan, sehingga kita bisa memperoleh korelasi antar variabel dengan variabel yang lain. Ya, hukum gitu kan, itu persamanya PI kali R itu udah jelas gitu Pak. Tapi dalam praktikum kita hanya membuktikan bahwa hubungan I dengan atau V dengan I adalah kalau R-nya konstan itu adalah linear gitu ya. Tapi ingat bahwa itu linearitas itu sifatnya terbatas dalam kurun waktu relatif singkat. Kalau Anda bandingkan, Anda praktik itu paling lama ya mengukur datanya itu 1 jam gitu ya. Ya logis lah kalau 1 jam itu hubungan antara V dan I itu masih linear gitu. Tapi dalam kurun waktu yang sangat relatif panjang, maka sifat linearitas itu akan berubah. Ya, itu. Nah, yang kedua adalah di dalam melakukan membuat suatu, entah itu teorema, teori, hukum, itu kita melakukan pengukuran yang sebenarnya kita belum tahu nih, belum tahu ini persamaannya seperti apa. Ya, jadi misalkan Anda mau melihat posisi terhadap waktu, kerapatan elektron terhadap waktu, ya, kerapatan arus terhadap waktu dan seterusnya gitu. Jadi yang kita perlu adalah data mentah. Nah, data mentah itu Anda ekstrapolasi gitu ya, sehingga itu nanti Anda akan memperoleh suatu ya persamaan ya, ya pada bentuknya adalah persamaan. Nah itu lebih kepada jadi pembuktian secara terbalik. Artinya begini, ya kalau praktikum itu hanya membuktikan suatu teori, suatu hukum yang sudah ada. Tetapi ketika Anda riset itu adalah Anda melakukan pengukuran tapi untuk memperoleh suatu hal-hal yang baru. Ya, tapi nanti di tugas akhir Anda, saya pikir untuk S1 belumlah dituntut sampai untuk memperoleh suatu hal yang baru ya, novelty gitu ya. Belumlah itu ya, itu terlalu berat. Karena novelty itu hanya dituntut untuk S3. Ya, jadi program doktoral itu pertanyaan yang paling mendasar adalah novelty-nya apa, keterbaruannya apa gitu ya. Ya. Jadi itu dua aspek yang bisa tergantung kita mulai dari mana. Nah, lalu yang ketiga bahwa di dalam statistik itu, contoh misalkan begini, Biro Pusat Statistik ya, itu adalah pasti kalau Biro Pusat Statistik yang di otak kita pasti itu adalah bentuknya adalah sensus. Nah, coba kalau sensus penduduk itu apa yang kita sensus gitu? Ya tergantung gitu ya kebutuhan. Misalkan jenis kelamin, yang pria berapa, yang wanita berapa, ya. Lalu usia,
Jadi rentang usia sekian sampai sekian, berapa sekian sampai sekian. Yang balita berapa orang, yang usia sekolah SD berapa orang, yang SMP, SMA dan seterusnya gitu. Dari usia mungkin dilihat juga dari data itu apakah sudah bekerja atau belum, apakah sudah menikah atau belum, apakah sudah anak atau belum, dan seterusnya. Nah itu data statistik dalam kependudukan gitu. Nah di dalam statistik fisik ini yang kita ukur bukan data penduduk, tapi penduduknya ini misalkan adalah penduduk misalkan dalam 1 liter gas, ya. Nah yang kita sensus itu gasnya itu gitu. Nah apa yang kita Nah, ujung-ujungnya adalah kalau dalam fisika itu pasti adalah energi. You belajar kuantum, elektronika, elektrodinamika, zat padat, nuklir, itu ujung-ujungnya adalah energi. Yang muaranya ada di energi. Nah, artinya yang kita sensus di situ adalah berapa partikel yang memiliki laju atau kecepatan. Nah, itu kalau statistik bukan mutlak, itu ada spektrum gitu. Jadi rentang. Lalu dari situ kita bisa mengukur berapa partikel yang energinya adalah sekian sampai sekian. Belum nanti kita lihat dari state atau tingkat energi gitu. Ya, jadi sekali lagi yang kita sensus adalah partikel. Nah, fasenya itu bisa dalam bentuk solid ya, benda padat, bisa liquid, ya, atau bisa lavor ya, uap atau gas. Jadi tiga-tiganya itu bisa memungkinkan tergantung nanti konteksnya. Ya, kalau ininya cairan ya fluida gitu. Nah, fluida nggak harus cairan, gas itu juga fluida gitu. Jadi adalah zat alir, yang mengalir itu bisa udara, bisa air, cairan dan seterusnya. Nah itu gitu. Nah, coba kalau Anda bandingkan di penduduk Indonesia itu ya sekarang itu at least 270 juta gitu ya. Tapi sensusnya dia selalu berubah. Datanya selalu berubah. Jadi perubahan itu terkait dengan nah, perubahan itu bisa macam-macam, bisa energinya, bisa jumlahnya. Ya. Usia pasti lah ya, akan berubah. Yang berubah kecuali usia ya jumlah. Anda bayangkan ya, misalkan sebelum COVID gitu ya, nah, itu pada saat COVID itu berapa ribu orang meninggal gitu ya, sehingga itu akan merubah data statistik yang ada di BPS. Jadi selalu diupdate gitu. Belum yang meninggal karena kecelakaan, karena bencana alam dan seterusnya gitu. Jadi 270 juta itu tersebar di seluruh kepulauan di Nusantara ini. Tapi yang jadi masalah adalah itu tidak merata. Ada pulau tertentu yang itu kosong, ya. Ada yang wilayah tertentu itu padat sekali. Ya, maka persamaan di wilayah masing di setiap wilayah juga akan berubah-ubah, berbeda-beda. Ya. Nah, tapi ada yang meninggal, ada yang berkurang karena berbagai penyebab, tapi juga ada yang muncul lah angka kelahiran. Jadi angka kelahiran dan kematian itulah yang mengubah data statistik.
ya, terutama di dalam kependudukan. Nah, itu pun coba sekarang, coba ini tahun 2024 mau pemilu gitu ya. Itu data penduduk yang masuk sudah masuk usia memilih ya, mempunyai hak pilih. Itu data sementaranya itu selalu ada masalah. Kadang-kadang yang sudah meninggal pun masih tertulis gitu. Jadi artinya updatingnya itu ada yang terlewat atau sengaja atau seperti apa gitu ya. Ada atau hal-hal lain gitu ya. Bahkan yang sudah masuk akhirnya tidak ada di dalam daftar sementara. Itu selalu ribut gitu. Anda bayangkan gitu. Penduduk kita hanya 270 juta, itu mensensus sekian aja selalu timbul masalah. Nah, yang akan kita sensus di dalam fisika statistik ini, nah sekarang coba Anda bisa membayangkan 1 liter gas dalam tekanan 1 atmosfer temperatur kamar, ya, itu jumlah partikelnya itu ada 10 pangkat 22 buah, itu berapa triliun gitu. Mana yang relatif lebih sulit? Apakah yang 270 juta atau yang 10 pangkat 22? Itu hanya untuk sekedar 1 liter gas ya. Ya, itu semakin sulit gitu. Tapi sekali lagi itulah fungsi statistik, itu adalah kita mau membuat suatu, itu sebenarnya adalah pendekatan, aproksimasi ya. Itu adalah cara untuk mengukur sesuatu, tapi Anda jangan bertanya mengejar nilai eksak, nggak bisa. Karena statistik itu ya probabilitas, itu peluang, kemungkinan gitu. Jadi di dalam statistik kita nggak perlu mencari nilai eksak. Tepatnya berapa jumlahnya nggak bisa. Ya, karena itu sekali lagi itu adalah approximasi. Nah, approximasi itu katanya adalah ketika kita mengkaji dengan nilai yang sebenarnya, maka approximasi tingkat kesalahan atau error itu rendah. Ya, karena berarti realisasinya pendekatan yang approximasi ini apa-apa penting, sangat penting. Ya, kalau tidak nanti akan mengaitkan dengan kemungkinan yang terjadi di saya yang akan itu juga pasti itu selalu berbahas. Ya, karena itu sebagai yang ya, untuk misalnya tempat bumi itu orang akan terjadi bisa diestimasikan tetapi untuk tempatnya yang tidak bisa diestimasikan. Ini usaha mencari metode
kalau ada peringatan seperti manusia tidak sampai tidak siap bisa salah fasilitas dampaknya itu adalah gambaran menilai jadi sekali lagi yang akan kita katakan kita akan konsensus memanfaatkan ya yang jumlahnya satu pangkat per triliun itu tapi pendekatannya adalah kalian menggunakan statistik. Nah, lebih khusus lagi statistik kita implementasikan di dalam ilmu fisika. Jadi kita keterlibatannya di situ sangat jauh. Ya, ya wajar kalau orang mengatakan ini sulit dong gitu ya. Mudah sulit itu adalah relatif, tergantung bagaimana usaha manusia ya untuk membuat suatu persamaan yang itu sebenarnya kalau sudah tahu ya kita cepat menghitungnya gitu. Ya. Nah tentu itu nanti ketika probability itu terkait dengan pola atau model ya, pola bagaimana kita membuat suatu penilaian ya. Kalau di dalam fisika itu kan selalu manusia berusaha bagaimana membuat supaya pekerjaan kita ini yang katanya jadi sedikit, yang sulit jadi mudah. Itu tujuan ilmuwan kan itu ya, membuat suatu yang sulit menjadi mudah, tetapi bukan mempermudah ya, karena itu orang menganggap sepele ya, mempermudah itu kan itu juga ya, itu pasti di dalamnya ada kepentingan ya, kalau sudah kepentingan ya itu urusan personal ya atau kelompok tertentu gitu. Nah jadi itu kira-kira skopnya. Nah, masalah itu nanti apakah kita akan misalkan fase uap atau gas, nah, implementasi nanti gimana ya, ini di dalam gas ideal. Kenapa ideal? Nah, itu nanti ceritanya. Ketika kita konteksnya adalah dalam liquid ya, kita bicara tentang fluida itu bisa dalam bentuk bisa air ya, bisa liquid, bisa juga gas, itu juga fluida. Lalu dampaknya apa? Misalkan terhadap udara, tekanan yang berbeda. Nah itu sangat sebenarnya ilmu dasar untuk ya Anda belajar lebih jauh lagi tentang aerodinamika ya di dalam dunia penerbangan, baik itu penerbangan di atmosfer, bisa di antar bintang, itu pasti akan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam fisik ya. Lalu bagaimana dengan yang solid? Nah, solid dan perkembangannya akan sangat luar biasa, baik itu di fisika modern, dan seterusnya gitu. Dan Anda bisa menyadari bahwa teknologi sekarang yang itu tidak terlepas dari itu, akan terkait dengan itu gitu. Ya, ilmu dasar tadi. Jadi suka tidak suka sadar tidak sadar bahwa negara yang industrinya maju itu adalah negara yang SDM-nya itu memiliki ilmu dasar yang kuat. Ilmu dasarnya akan menunjang industrialisasi
berguncang di dalam perkembangan teknologi. Ya, ya indikasinya sudah Anda lihat. Jepang, Korea, China, ya, Eropa, ya itu dia sadar betul bahwa teknologi itu ya itu sebagai tantangan baru, tapi bukan bisa lagi, tapi itu memang dasarnya harus kuat gitu. Nah yang terjadi mohon maaf di kita kadang-kadang SDM yang memiliki ilmu-ilmu dasar yang kuat tapi tidak ditunjang oleh riset yang memadai. Sekarang dia punya modal, tapi modal dalam bentuk ilmu, tapi modal supporting finansialnya nggak ada, ya juga nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ini perlu strategi yang saling terkait gitu. Ya, oke. Nah, saya pikir nanti kita anu saja ya. Yang pertama kita lihat nanti adalah bagaimana fungsi distribusi dan probabilitas. Ya, nah ingat. Jadi sebenarnya distribusi ada dua kategori, yang continue dan discrete. Yang discrete itu yang kayak mana, yang continue itu yang bagaimana gitu. Yang discrete pun itu sangat ditentukan oleh variabel. Jadi variabel itu sebagai suatu, misalkan satu persamaan itu ditentukan oleh bukan hanya variabel tunggal, ya, tapi bisa dalam bentuk variabel lebih dari satu. Kalau itu hanya dua ya binomial. Nah kalau 3, 4 dan seterusnya, nah itu sudah polinom, ya polinomial gitu. Ya, tapi masalahnya nanti ada dua, cuma kita bagi adalah yang pertama yang discrete, yang kedua adalah yang continue. Nah, ini ketika saya bertanya apa itu distribusi yang discrete, ini banyak yang nggak paham, yang nggak tahu. Lalu apa itu yang distribusi yang bersifat continue? Karena itu dampaknya nanti akan ditentukan oleh bagaimana memecahkan permasalahan itu, apakah dia discrete atau continue. Ya, nah pemecahannya ini akan sangat tertolong ketika kita paling tidak sudah bisa mengklasifikasikan itu apakah discrete atau continue. Ya, karena pendekatan persamaan matematisnya itu akan berbeda. Ya, itu. Nah, ketika kita bicara tentang fungsi, pasti akan berbicara tentang distribusinya, ya, yang distribusi, yang discrete kayak apa, yang continue kayak apa. Nah, dari dua-duanya ini akan bisa kita elaborasi untuk melihat peluang atau probabilitas. Ya. Nah, nilai probabilitas inilah yang kita pakai sebagai memahami suatu ya permasalahan yang kita kerjakan gitu. Ya, nah, nanti silakan implementasinya kemana ya. Ini sangat luas sekali gitu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Gauss quotient dan Poisson quotient. Jadi persamaan ini, jadi gini, apa itu persamaan Poisson dan persamaan Gauss atau distribusi normal ini sangat ditentukan. Dua-duanya itu bentuknya, coba kalau Anda lihat kejadian alam ini dalam durasi waktu yang panjang, itu biasanya adalah bentuknya eksponen. Ya, hampir mayoritas eksponen. Persamaan yang tidak eksponen itu biasa hanya terjadi ketika sudut pandang kita itu sangat sempit. Apa maksudnya itu? Jadi gini, manusia tidak terlepas dari ruang dan waktu. Ya, jadi dimensi ruang dan waktu itu kita nggak bisa terlepas.
Waktu nggak bisa Anda berhentikan, waktu nggak bisa Anda percepat atau diperlambat. Ya, waktu ya berjalan ya begitu saja gitu. Bahwa sehari semalam 24 jam. Memang Anda bisa memberhentikan ya satu malam itu hanya 10 jam kan nggak mungkin, sehari semalam 10 jam kan nggak mungkin gitu. Revolusi bumi di planet-planet yang ada ini ya kan seperti itu gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan ruang. Coba kalau saya bertanya, sekarang misalkan Anda duduk di dalam kamar tidur Anda atau di ruang tamu, atau kalau Anda masuk ke dalam stadion gitu ya, wah Anda berdiri di lapangan sepak bola yang stadion yang sekian luas gitu, apa perasaan yang Anda lakukan? Bahwa Anda terkesan berdiri di atas dataran yang sangat luas lapangan, yang tampaknya itu Anda persepsikan itu datar rata. Di ruangan Anda tidak ada yang mengelak itu. Kamar Anda itu lantainya datar gitu ya. Tapi ingat bahwa sudut pandang kita ya hanya sebesar ruangan Anda. Kalau tadi di lapangan ya hanya sekedar pada luas lapangan sepak bola tadi atau di stadion gitu ya. Tapi silakan Anda pergi melihat dari kejauhan ya, bahwa dataran lapangan itu adalah bagian dari lengkung bola bumi. Bumi akan Anda lihat bulat. Kalau Anda melihatnya, ya silakan pergi ke bulan gitu. Bulan itu juga Anda lihat bulat gitu. Ketika Anda lihat dari bumi. Tapi ketika Anda mendekat, terjun di bulan, sama aja dengan apa yang ada di bumi ini. Dia ada rata, ada jurang-jurang, ada ya. Jadi sebenarnya mata kita sudah tertipu akibat sudut pandang ya sempit gitu. Nah, oleh karena itu untuk melihat yang sebenarnya kita bisa kok ya keluar orbit dulu dah, melihat dari jauh. Jadi kalau Anda mau melihat Indonesia yang sebenarnya ya jangan melihat hanya di Indonesia saja. Silakan Anda pergi ke luar negeri ya, ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia, silakan gitu. Jadi sebenarnya itu akan lebih fair, akan kita lebih objektif ya melihat sesuatu itu dari kejauhan. Tapi untuk lihat detail ya deketi gitu ya. Untuk melihat detail permukaan bulan itu apakah rata ya turun sana ke permukaan bola gitu akan kelihatan gitu. Nah itu adalah berkaitan dengan sudut pandang untuk melihat suatu pendekatan yang itu akhirnya Anda akan memperoleh suatu data yang real ya. Itu. Nah berikut yang ketiga nanti kita bicara tentang koordinat dan koordinat termodinamik dan potensial termodinamika. Nah ini sebenarnya yang Anda bahas di dalam termodinamika. Nah, dalam termo itu kan suatu saat kalau saya berikan panas berubah. Suatu benda kalau dia kehilangan panas akan berubah. Nah berubah itu bisa berubah sifat fisis, bisa bentuknya, mungkin juga sifat kimianya, sifat biologinya, dia akan berubah. Ya. Jadi pemberian atau kehilangan panas, tapi ini panas itu adalah energi, itu yang akan membuat sistem itu akan berubah.
Ya, saya ambil aja contoh yang paling sederhana. Oke, di depan Anda ada minuman air mineral gitu ya. Dia liquid. Rumus kimianya H2O. Ya, nah H2O itu kalau Anda masukkan ke dalam botol gitu ya, atau plastik lah ya, plastik kiloan itu, silakan itu Anda masukkan air di dalam plastik kiloan, lalu setelah itu Anda masukkan ke dalam freezer, maka di bawah 0 derajat air akan membeku. Fasenya berubah dari solid ke dari liquid ke solid. Nah, Anda bisa merasakan bahwa perubahan fase liquid ke solid itu akan mengubah sifat fisis, mekanis, optis, ya macam-macam dari air tadi. Jadi kalau saya tanya, air itu rumus kimianya apa? H2O. Lalu es itu rumus kimianya apa? Ya H2O. Hanya beda fase saja. Kalau air yang Anda minum itu adalah liquid, kalau kalau es batu itu adalah ya fasenya adalah fase solid. Nah, Anda bisa merasakan ketika liquid Anda minum langsung glek-glek-glek enak banget gitu kan. Tapi jangan coba-coba Anda mengeglek menelan air yang dia sudah fasenya adalah solid. Nggak bisa Anda seruput itu. Paling ada jilatin kan gitu. Jilatinnya sepatu. Itu menggambarkan bahwa sifat fisis sudah berubah karena perubahan fase. Ya, ya. Kalau di TP wisuda itu ada perang air. Perang air itu, jadi air masukkan dalam plastik, begitu nanti habis sararan, tuh lempar-lemparan, itu kayak orang tawuran itu. Padahal itu hanya ritual saja gitu. Ya, timpuk pakai air yang sekiloan gitu, pecah teriak-teriak. Gitu. Nah, tapi jangan coba-coba melempar ketika air itu fasenya sudah menjadi batu es, nah, benjol semua udah gitu ya. Nah itu menggambarkan bahwa perubahan sifat fisis karena perubahan fase. Demikian pula Anda nanti. Ya, di SMA Anda masih remaja, sekarang masuk di perguruan tinggi. Fase Anda itu sudah fase berubah. Maka alam pikir, alur pikir, menata bersuara, dan seterusnya, ya harus mencerminkan fase apa Anda sekarang ini hidup. Kan gitu. Ya, jadi nanti jangan sudah kakek-kakek tapi ngomongnya ngaco masih kayak anak-anak lah ini. Gitu. Walaupun iya katanya udah kakek-kakek kembali ke masa kekanak-kanakan lagi gitu ya. Ya, jadi artinya sifat Anda sebagai orang dewasa tentu berbeda dengan sifat Anda ketika masih anak-anak. Ya, nah itu sebenarnya pesan di dalam keilmuan seperti itu gitu. Nah, oke. Nah, ini di poin 31 ini yang Anda kuliahkan selama 1 semester, tapi nanti di dalam Vista ini cukup 1 kali tatap muka. Nah, coba itu sudah mengeliminate ya, mengurangi waktu dari 1 semester mungkin cukup 1 kali tatap muka. Ya, jadi nanti ada koordinat termodinamik, potensial termodinamik. Ini yang dimaksud potensial dan koordinat itu apa saja? Karena ini yang membuat nanti, saya jujur aja nanti, bahwa potensial termodinamik itu muaranya semua itu adalah energi, ya, energi dalam,
entalpi, fungsi Helmholtz, paradoks Gibbs, itu adalah dimensi energi. Tapi variabel yang mengubah dimensi energi itu beda-beda. Bisa tekanan, volume, temperatur, entropi, itu sebagai koordinatnya. Ya, beda-beda. Ya. Nah, ya nanti kita lihat ya, setelah ya. Nah, kembali lagi ke teori kinetik gas. Ya. Paradoks gas ideal. Kenapa paradoks gitu kan? Ya, nanti kita lihat bahwa ujung-ujungnya sebenarnya sudah bisa kita konklusikan gitu, bahwa gas ideal itu hanya sebagai suatu ilustrasi yang, tapi yang ideal betul di alam ini nggak ada. Jadi kalau saya tanya, ketika nanti Anda lulus yang wanita, wah saya ingin suami yang ideal. Suami yang ideal itu kayak apa? Gitu. Banyak uang, kerjanya mapan, imannya bagus. Udah silakan Anda list itu. Keinginan Anda ingin mencari suami atau istri yang ideal itu kayak apa sih? Nah, tunggu deh sampai semua yang Anda list itu ketemu gitu. Idealisme Anda gitu. Tapi jangan kaget kalau nanti di dalam list itu ternyata kok belum ketemu yang ya memang nggak ada ideal itu. Tapi mendekati ideal ada. Nah ini yang katakan bahwa pendekatan itu adalah aproksimasi. Ya, pendekatan itu aproksimasi. Ya, silakan. Nah, bagaimana nanti mendekati kasih dan kenapa gitu? Bahwa ternyata ketika Anda memiliki persamaan itu ideal, itu mudah untuk dipahami. Ya, istri suami ideal itu mudah untuk diucapkan. Tetapi Anda mencari suami yang ideal, istri yang ideal, itu yang nggak mudah. Gas ideal itu sulit untuk dicari. Yang ketemu nanti adalah gas real. Maka ada faktor pembanding dalam ukuran fisik itu nanti, itu yang membuat apakah gas ini mendekati gas ideal atau tidak. Ya. Nah, dengan sifat-sifat yang macam-macam di dalam gas ideal gitu ya. Nah, ini di fisika dasar kan sudah nih. Tapi nggak apa-apa, karena orientasinya nanti adalah tinjauan gas ideal itu secara statistik. Jadi kalau Anda kenal, itu seluruh khalayak sudah kenal semua. Itu persamaan gas ideal PV sama dengan NKT atau NRT gitu. Itu semua khalayak. Pedagang sayuran juga tahu gitu. Ya. Tapi kenapa PV, tekanan kali volume, sama dengan persamaannya adalah N, jumlah partikel, ya, NK, K itu tetapan Boltzmann, saya kalikan dengan temperatur. Kenapa enggak PT NKV atau VT NKP, P pressure ya. Ya, kenapa nggak begitu? Lah, inilah sejarahnya nanti. Jadi Anda nguteknya nanti adalah bagaimana persamaan gas ideal. Kalau nggak ideal, dia menyimpang. Oh, real, gas real gitu. Ya. Nah, faktor apa yang membuat itu berubah? Atau yang tidak mendekati gas ideal tadi? Ya, nanti kita bahas. Gitu ya. Nah, ini adalah dasarnya.
Setelah itu nanti implementasinya adalah kita coba lihat distribusi kecepatan dan laju di dalam partikel gas. Ini yang startingnya dari situ. Statistik fisiknya ini ada di sini. Ya, karena dengan kecepatan Anda bisa menghitung energinya. Nah, energinya gimana? Karena notabene tadi setiap partikel, misalkan dalam 1 liter gas ideal saja itu 10 pangkat 22 buah partikel gitu. Ya. Nah, maka pendekatannya nanti pembahasannya bagaimana saya bisa menghitung kecepatan setiap rata-rata ya, kecepatan rata-rata tiap partikel. Sehingga saya bisa menghitung energi rata-rata tiap partikel. Ya. Jadi kalau misalkan setiap partikel saya sudah memiliki energi misalkan berapa energinya misalkan 3 Joule gitu ya, tapi kalau itu untuk satu partikel, jadi kalau saya punya 1000 partikel ya tinggal kalikan aja energi totalnya adalah jumlah partikel saya kalikan dengan energi setiap partikel sehingga saya memiliki energi seluruh partikel yang ada di dalam ruangan itu gitu. Kan gampang mengucapkannya gitu ya, dengan energi rata-rata yang sama. Ini contoh misalkan ini peserta kuliah ini misalkan ada 40 mahasiswa gitu ya. Dan ternyata di dompet Anda katakanlah masing-masing ada 100.000 kan jumlah total uang yang ada di mahasiswa yang ikut kuliah Vistat ini kan ya tinggal kalikan aja gitu. 100.000 kali 40.000 karena jumlahnya ada 40. Nah, itu uang total. Uang itu kalau di dalam itu ya gambarkan bahwa dengan Anda punya uang Anda bisa ngapain saja gitu kan. Bahkan dengan Anda punya uang Anda bisa kemana saja kan gitu. Ya, sama. Jadi Anda bisa kemana saja itu kan berarti itu adalah energi. Uang itu adalah energi. Tapi dalam bentuk nilai tukar yang sah ya untuk bisa merubah Anda bisa membeli energi. Contoh misalkan Anda naik motor berarti itu kan Anda beli energi. Karena motor itu sebagai alatnya saja. Motor akan bisa bergerak kalau ada bahan bakar. Nah, bahan bakar itu kan ada bakar mengeluarkan energi. Jadi muter aja di situ gitu. Oke. Nah, jadi laju kita bisa melihat nanti energinya. Ya. Nah, baik. Pindah. Ya. Jadi coba Anda perhatikan bahwa partikel itu bisa berpindah. Dampaknya itu bisa macam-macam. Ya, yang paling utama partikel itu bisa pindah, ya tentu dia harus memperoleh energi dulu gitu. Nah, energi dalam bentuk apa? Dalam fisika itu hanya dua. Yang bisa dipindahkan itu hanya dua. Energi dan momentum. Hanya dua itu yang bisa pindah dari partikel satu ke partikel lain. Ya. Jadi kalau Anda lari, Anda nabrak teman Anda, berarti Anda itu memindahkan energi atau momentum dari tubuh Anda ke teman Anda lain. Sehingga dengan energi itu Anda menabrak itu, teman Anda terpental. Karena apa? Dapat tambahan energi. Kalau nggak ada tambahan kan diam aja. Karena sistem dalam itu lebih kepada sistem apa namanya? Partikel itu cenderung pasif, cenderung untuk mempertahankan dirinya. Jadi kalau selama dia diam, ya selamanya dia akan diam. Kecuali ya, dia mendapat tambahan energi dari luar. Gitu ya. Nah, jadi gejala transport itu sebenarnya
kita membuat suatu formulasi, karena sistem ini nanti kita hanya bermain membuat formulasi, implementasinya kayak apa, penerapannya kayak apa. Nah, itu yang kita pakai nanti untuk memahami banyak kasus di dalam fisika ini. Ya, berpindah. Nah, sebenarnya contoh misalkan Anda melempar bola sehingga bola terlempar jauh. Coba kalau bola itu nggak Anda lempar, dia diam saja. Gitu. Tapi Anda beri gangguan dalam bentuk apa? Ngasih energi kepada bola dalam bentuk lempar, maka dia akan terpental. Fenomena yang terlihat, bola terlempar. Tetapi sebenarnya ada apa? Itu ada transfer energi, ada transfer momentum dari tubuh Anda ke bola. Nah, itulah transport. Nah, posisi bola itu Anda, ketika Anda pegang, Anda lempar, dia terganggu. Anda ganggu bola itu dengan memberikan energi. Maka sebenarnya satu aspek lagi yang bisa kita bahas nanti. Jadi, yang kita sebut adalah disturb teori. Jadi teori gangguan, jadi gangguan aja ada teorinya itu. Ya. Karena jujur ini gangguan yang seperti apa, kualitas yang seperti apa, karena itu nanti akan mencerminkan perubahan benda yang diganggu. Kan gitu. Coba Anda berinteraksi dengan teman Anda. Anda sentuh dengan halus, Anda colek. Ya. Kemudian sentuhan kedua dengan keras Anda pukul. Respon yang Anda ganggu pasti beda. Ya kan? Karena itulah interaksi antar dua benda atau lebih. Ya. Interaksi ini sebenarnya apalagi yang sekarang gitu, apalagi manusia gitu. Itu bisa fisik, bisa non fisik. Yang itu membuat hubungan kedua orangnya kan berubah. Ya, fisik misalkan Anda pukul, itu fisik. Yang non fisik nggak harus dipukul secara fisik. Tapi Anda pukul dengan perkataan yang entah itu menyinggung, entah itu, wah, maka interaksi pasti akan berubah. Karena itu hanya dalam bentuk verbal gitu ya. Tapi akan berubah. Nah itulah sebabnya sampai sekarang muncul undang-undang ITE. Ya, bisa itu adalah fisik, bisa itu dalam bentuk verbal. Nah dia transport. Nanti kita bahas tentang difusivitas. Ini kaitan juga dengan tadi. Ya, zat alir difusi dalam bentuk liquid. Ya, oke. Nah, baru nanti tinjauan lebih ini adalah nanti nggak semuanya Maxwell-Boltzmann statistik ini semuanya adalah model permodelan. Ya, kemudian berikutnya adalah Bose-Einstein dan yang terakhir nanti adalah Fermi-Dirac. Nah, tiga-tiganya itu nanti itu bentuk contohnya kayak apa dan pendetakan persamaannya akan seperti apa. Ya, di dalam implementasinya nanti kayak apa. Oke. Nah, yang ensemble di sini ini sebenarnya ini sudah menyangkut tentang
mengarah kepada mekanika statistik. Ya, jadi kalau misalkan saya ambil contoh ini aja, ya Anda mungkin sekarang duduk di ruang bayangan saya ya, kalau Anda di rumah, Anda duduk di ruang tamu, ya, lalu di belakang ruang tamu Anda ada kamar tidur. Nah, mungkin di kamar tidur itu pakai AC, yang ramah tamu tidak. Distribusi partikel kamar yang dingin dengan distribusi partikel yang ada di ruang tamu dalam kondisi mungkin agak hangat ya, agak panas, itu distribusi partikelnya udah beda, gitu ya. Nah, sekat itu, nah kalau dalam termodinamik, apakah permeable atau semi permeable atau diabatik atau diabatik? Nah, kalau dia diabatik, maka bisa memberikan energi merambat dari ruang satu ke ruang yang lain, dari ruang tamu ke ruang tidur. Tapi ketika ada diabatik, maka tidak ada transfer energi dari antar ruangan karena diabatik. Nah, persamaan termodinamika tentu akan berubah, akan berbeda, kan gitu ya. Nah, jadi untuk ensemble ini sebenarnya ini menyangkut masalah benda banyak. Jadi bendanya bukan hanya dua, apalagi tunggal gitu ya. Karena ini bentuknya adalah interaksi. Nah, kalau interaksi ya minimal tuh bendanya harus dua. Nah, kalau bendanya hanya satu, mau berinteraksi dengan siapa? Nah, interaksi itu kan antara minimal dengan dua benda. Ya. Nah, kalau bendanya banyak, lah sama ya, Anda berinteraksi dengan teman. Nah, sekarang ada di kampus gitu, Anda berinteraksi dengan paling tidak di kelas ada 40 orang ya, diambil Vistat ini gitu. Nah, interaksi dalam jumlah banyak ini kan perlu ada strategi ya. Artinya apa? Supaya interaksi antar partikel yang jumlah banyak ini toh akhirnya nanti akan membuat suatu bentuk yang itu disepakati dan akan dilaksanakan oleh orang-orang yang berbeda tapi dengan cara yang sama. Itu yang membuat sistem itu seimbang. Ya, saya ulang sekali, seimbang. Nah, jadi sebenarnya maka saya katakan tadi, ini larinya adalah sebagai dasar nanti ke lebih advance statistik ya. Kalau ini sebagai fundamental statistik physics ya, maka Anda kenal masalah mekanika statistik. Jadi kalau mekanika itu sudah menyangkut benda banyak dan orientasi pembahasannya pasti keseimbangan. Anda kenal fisika kuantum, maka ada mekanika kuantum. Ya. Nah, dalam fisika dasar, hukum Newton itu hanya membahas bagaimana dinamika sebuah benda. Ya, kalau banyak benda, udah bukan hukum Newton lagi. Gitu kan. Ya, maka bukan fisika dasar lagi kita membahasnya. Maka itu untuk benda banyak ada bahasa mekanika. Ya, jadi konteksnya adalah itu. Ya, nah baik. Mari sekarang kita coba soal dulu. Tadi yang pertama kita coba bahas bagaimana kita berbicara tentang distribusi. Ya,
Oke, fungsi distribusi. Nah, sebelum ke sana, skopnya dulu. Inilah ruang lingkup kita. Ini termo yang Anda ambil, termodinamika. Itu ada dua kategori. Termodinamika klasik, yang itu pembahasannya makro. Yang kedua adalah statistik. Tinjauannya adalah mikro, mikroskopik. Makro ini apa, mikro ini apa? Mikroskopik itu adalah partikel penyusun dari benda yang kita tinjau. Ya. Nah, termodinamika klasik ini yang Anda kenal ya mata kuliah termodinamika itu gitu. Jadi tinjauannya makro. Tinjauan makro itu apa? Variabel-variabel yang berubah itu bisa Anda ukur. Ya, apa itu? Coba persamaan gas hidrogen itu ada apa? Ada PV, PV sama dengan nRT. Jadi tiga variabel. P tekanan, volume, temperatur, T. Nah, tiga variabel itu yang merubah sistem benda yang kita tinjau itu berubah-ubah. Ya, dan variabelnya adalah bisa kita ukur secara langsung. Ada alat ukurnya, kan gitu. V, volume, volume bisa Anda ukur, tergantung bentuknya kayak apa. Ya, kalau dia kubus ya panjang kali lebar kali tinggi itu volumenya. Oh, kalau dia dalam bentuk botol, ya, atau mungkin silinder, ya luas salah sekali tinggi itu volumenya. Jadi itu bisa Anda ukur secara langsung. Temperatur loh, Anda punya termometer. Anda jika cukup lihat dalam termodinamik tekanan, Anda punya barometer. Tekanannya berapa bisa kita ukur. Jadi tinjauan makro itu adalah variabelnya itu bisa diukur secara langsung. Saya sebenarnya ada satu variabel yang nggak bisa diukur secara langsung. Apa itu? Entropi. Itu belum ada lah ukurnya. Nah, sementara di dalam statistik, coba Anda lihat di sini, bahwa termodinamika klasik, sifat zat akan berubah bila menerima atau melepaskan panas. Nah, ini yang mengubah tadi yang saya jelaskan. Yang mengubah benda itu fasenya akan berubah ketika melepas atau menerima energi. Contoh tadi seperti saya punya air, saya panaskan. H2O saya panaskan. Sampai 100 derajat, maka setelah 100 derajat fasenya dari liquid ke flavor, ke uap. Uap apa? Uap air. Rumus kimianya apa? H2O juga gitu. Tapi fasenya dia adalah flavor. Air yang Anda minum H2O gitu. Karena fasenya liquid. Ketika fasenya padat, dia adalah juga H2O, tapi fasenya adalah solid. Jadi nggak merubah rumus persamaan, rumus kimianya, ya, yang merubah hanya fase. Nah, setiap fase punya sifat fisik, bisa fisika, mempunyai sifat kimia yang beda-beda. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksudkan adalah maka besaran yang diukur dalam termodinamika klasik itu tanpa memperhatikan susunan. Jadi mau bentuknya kayak apa? Oh, misalkan saya mengukur 1 liter air gitu ya. Jadi kita nggak tahu ini susunan partikel atom di dalam air 1 liter itu seperti apa, nggak mau tahu gitu kan. Nah, tapi kalau yang statistik pendekatannya adalah kinetis, sifat partikel, kecepatan partikel, momentum partikel, energi partikel. Nah, itu yang kita lihat nanti ya, sifat partikel itu sebagai bentuk. Yang ini sebenarnya coba Anda memang bisa mengukur kecepatan partikel, kecepatan gas
sebuah partikel gas itu kecepatannya sekian, gimana mau Anda ngukur? Dan itu belum nggak ada alat ukurnya. Ya, energinya sekian joule gitu. Emang ada alat ukur energi secara langsung sehingga ketemu energi sekian joule, kan nggak ada, atau sekian kalori, nggak ada. Ya. Nah, maka kalau itu sebuah partikel, kalau sistem banyak, ini yang saya katakan tadi, mekanika statistik yang itu orientasinya adalah keseimbangan, karena ini untuk banyak benda. Gitu. Ya. Nah, tapi ada kelebihannya. Apa itu? Bahwa saya yang mengukur memberikan susunan atom. Ya, jadi paling tidak susunan atom itu ya mungkin dia ada di dalam sistem itu ada level-level energi, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, baik itu termodinamik klasik, tinjauan makro maupun mikro, gimana nih cara menguaknya gitu. Nah, saya tidak menampik bahwa di dalam statistik itu adalah semuanya permasalahan quotient, permainan persamaan, yang persamaan yang sangat bergantung pada perilaku variabel-variabel di dalam termodinamika. Ya, coba dalam liquid ini kan DKI ini sedang dihebohkan, kondisi udara DKI sedang buruk. Lah, kementerian mengeluarkan rilis penyebabnya 45% kendaraan bermotor roda 2, selebihnya roda 4 lah, pabrik lah, ya. Nah, lalu bagaimana berusaha menekannya? Ya, mungkin CO2 bisa dikat dengan menggunakan tanaman, tapi itu lahan tanaman juga semakin terbatas dengan digusurnya bangunan-bangunan. Ya, tampaknya menjadi biang kerok adalah kendaraan roda 2 gitu. Apa nggak berpikir? Jadi berpikirnya mestinya jangan yang sedang beroperasi di lapangan itulah yang menjadi tumpuan kesalahan. Tapi ada kebijakan yang dibuat sehingga perilaku manusia akan berubah. Jadi sekali lagi, kebijakan pasti akan memunculkan perilaku manusia. Kata kunci itu. Ya, orang mau menekan polusi di suatu wilayah, misalnya di Jakarta aja lah, ini yang sedang ramai disoroti. Ngapain sih kok produksi penjualan kendaraan bermotor juga nggak dibatasi? Kalau itu sumbernya adalah dari kendaraan roda 2. Ya mestinya kalau mau menjaga betul, itu harus dikendalikan supaya keseimbangan itu muncul. Ya. Kenapa sih baru ribut sekarang? Semakin buruk itu apa gitu? Kalau biang keradinya tadi adalah 45% roda 2, ya coba sekarang cukup meninggal KTP kita sudah bisa kredit kendaraan roda 2. Ya udah begitu, coba Anda sensus sih, ada data deh DKI itu, mohon maaf nih, mungkin di antara Anda juga ada terlibat di dalamnya, ya,
ojek online, baik itu roda 2, roda 4, ini kan semakin menjamur, semakin banyak. Apa itu yang menyebabkan kondisi polutan di DKI akan meningkat? Ya, sementara public transport untuk kendaraan besar, entah bus, entah kereta, itu nggak bisa menjangkau sampai ke depan pintu gitu. Maka solusinya juga, coba, kan sama itu. Anda mau ke stasiun, naik Gojek dulu kan. Jadi sebenarnya kita ini masing-masing juga bisa memberikan kontribusi untuk menimbulkan polutan yang ada di DKI ini. Ya, ini mohon maaf. Jadi kalau di luar negeri itu, ya public transport misalnya di halte gitu ya, orang menuju halte itu adalah jalan kaki, walaupun agak jauh. Tapi bagaimana berhitung supaya nggak lost bus, tidak ketinggalan bus. Karena di situ tepat jam sekian, bis nomor sekian akan lewat, jam sekian bis ini akan lewat. Kalau Anda lewat dari itu, maka Anda akan ketinggalan bus. Harus nunggu nanti jam berikutnya. Ya, cuma masalahnya kita ini juga sudah kayak apa ya, memanjakan diri gitu ya. Coba sekarang Anda berhitung aja, setiap hari Anda melangkah berapa ribu langkah, padahal itu sangat dibentukkan untuk kesehatan tubuh kita. Ya, maka kalau Anda lihat itu boleh-boleh senang jalan ketimbang naik kendaraan. Ya, dia sadar betul bahwa pola hidup itu salah satunya adalah bagaimana berolahraga, walaupun itu hanya berjarak kaki. Tapi kalau kita tidak, itu kalau nggak sampai depan pintu, nah, ini budaya yang salah. Tapi juga tidak semata kita sebagai karena ya kita tidak apa ya blueprintnya itu penyediaan public transportnya juga tidak mempertimbangkan hunian gitu. Ya kita kan izinnya mah hunian gitu, tapi akhirnya itu tempat hunian jadi kantor. Nah, ini juga menyalahi itu juga. Jadi sekali lagi, apapun peraturan yang keluar, apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif kita, itu pasti akan merubah perilaku orang-orang yang diatur. Ya kan? Coba saya close dulu ya. Untuk mengatur kemacetan, ini manusia Indonesia itu memang kreatif, tapi kadang-kadang brengsek juga kita. Coba Anda untuk mengatur kemacetan, dibatasi, ya. Apa? Oh, dulu ada 3 and 1. Apa yang terjadi? Kreasi yang muncul. Joki muncul di situ gitu. Kan kreasi nih. Tapi brengsek gitu. Yang membuat akhirnya regulasi itu juga nggak bisa optimal. Tapi menciptakan penghasilan bagi apa namanya joki-joki itu gitu ya. Apa salah? Ya nggak salah ya. Karena itu bentuk kreasi. Oh, lahan parkir harus parkir yang boleh khusus untuk parkir, yang parkir di jalan diderek. Bahkan dulu sempat itu bannya dikempesin. Muncul kreasi baru. Apa itu? Tukang tambal ban ngider itu pakai kompresor untuk memompa. Ini menolong orang yang sedang kena apa
hukuman gitu ya, tapi itu brengsek ya, nggak bisa untuk mengatasi kemacetan ketika jadi selalu muncul ide-ide yang itu sebenarnya brengsek. Ganjil genap, mobil saya yang pertama genap, beli yang ganjil. Ini kan sontoloyo, begini justru akan menambah beban kondisi alam kita. Belum plaknya, mobilnya satu, plaknya dua. Kalau itu, ini kan perilaku manusia. Jadi apapun kebijakan, sekali lagi bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu akan mengubah perilaku manusia. Ya, ya. Nah, saya kembali ke sini. Yuk kita. Nah, ini fungsi distribusi. Yuk kita bermain angka. Ya, jadi setelah uh, uh, di matematik Anda punya angka dasar 10, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Jadi ada 10. 0. Yang sisanya adalah kombinasi dari 10 angka itu. 100 itu kombinasi 100. Tapi angka dasarnya hanya 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Titik sampai di situ. Ya, 10 ke sana itu sudah kombinasi. 10 1 dengan 0 gitu ya. 11 1 dengan 1. Jadi kalau saya menggunakan satu digit, maka saya bisa membuat 10 angka yang berbeda. Satu digit. Oke. 0, 1, 2. Nah, itu hanya ada 10. Nah, kalau saya membuat 2 digit, ada berapa jenis kombinasi? Silakan yang tahu. Saya membuat kombinasi 2 digit. 00, 01, 02, dan seterusnya. Ada berapa kombinasi? Ayo. Silakan. Ini sudah berkurang ini, tinggal 30. Ada 100 mungkin, Pak. Rian ada? 100. Ada Dari 100. Iya, dari 00 sampai 99. Ya, 00 sampai 19, 99. Ada 100 ya. Karena itu nanti membuat pola. Oke. Kita cek. Ya, ini ya. Oke, ini X, ini Y. Ya. Jadi pasangan X, Y-nya ini di sini berarti X yang 0, 0. Di sini 1, 0, 2, 0, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini mestinya kombinasinya ada sekian cara ini. Nah, yang ini. Ini kan. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke bawah juga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 kali 10 ada 100. Ini aja menarik. Kalau Anda jeli. Coba, ini yang apa nih? Yang diagonal, dia pasangannya kembar. 00, 11, 22, 33. Jadi melihat pola ini sebenarnya ada message, ada pesan di dalam kombinasi angka. Lupa ini yang miring ke kanan, sekarang yang miring ke kiri, coba Anda lihat sini. Deng 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 deng, ini kan. Apa yang Anda lihat ini?
Ayo cepat melihatnya apa nih? Hasil perkalian 9 bukan, Pak? Ya, Hasil perkalian 9 bukan, Pak? oke, perkalian 9. Ya, oke, perkalian adalah operator. Ya, operator itu ada kali, ada bagi, ada jumlah. Ya, ini kalau saya jumlah 9 tambah 0, 9, 8 tambah 1, 9, 7 tambah 2, 9. Ya, operator itu. Sorry. Jadi kalau Anda jeli, ini setiap, ini memberikan suatu pola. Message yang itu sebenarnya di dalamnya itu mengandung arti. Ya, coba di sini. Ini apa nih kalau saya ke bawah ini? Cepat, ya kan bedanya 10, 10, 10, 10. Ya, kan? Di sini apa yang bedanya? Bedanya juga 10, 10, 10, 10. Yang samping bedanya 1, 1. Itu udah pola, kan? Ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau tadi saya ambil ini adalah perkalian. Nah, maka berikutnya bahwa permainan ini, jadi ini angka tadi ya 0 sampai 9. Ini sebenarnya di dalam operasi itu ada penjumlahan, ada perkalian, ada penambahan. Coba sekarang ya, 9 tambah 0, 9. Yang ini tadi dua dari belakang dan dua dari depan. 1 saya tambah 8 juga 9. 7 saya tambah 2 juga 9. 3 tambah 6 9, Pak. Juga 9. Ya. Kalau perkalian, nah ini 0 ini agak ya paradok ya. 9 kali 1 9. 9 kali 2 berapa? 18. 18 itu 1 tambah 8 juga 9 gitu. Jadi kalau saya operasikan ya, ini perkalian. Coba 9 kali 8 berapa? 72. 7 sama 2 juga 9. Saya pangkatkan. 9 pangkat 1 9. 9 pangkat 2 berapa? 81, Pak. 81. Juga 8 tambah 1 juga 9. Jadi semua ujungnya itu angka 9. Mau operator apapun gitu. Ya, nah, jadi sekali ini pola. Saya kembali tadi yang di sini ya, yang di sini coba Anda perhatikan di sini. Kalau saya hanya mau memakai 1 digit ada 10. Kalau 2 digit ada berapa? Ada 100. Kalau Anda mau kombinasikan 3 digit ada berapa cara? Kalau 3 digit misalkan 000, 001, 002 ada berapa cara? Ada berapa kombinasi? 1000. Ada 1000. Ya. Jadi itu uh, saya mau nih pola ya, jadi sekali lagi pola. Standar saya nembak terus.
Whiteboard saya ketik kelihatan ya. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Jadi tadi polanya kalau dia 1 digit, waduh, whiteboard. Bentar. Ini digit. Waduh, baterai saya mati. Ini digitnya ya. Ini kombinasinya. Ya, untuk 1 digit. Ada berapa tadi? 10. Karena apa? Bahwa angka tadi ada 10. Jadi pangkat digitnya kalau ini ya, ya. Jadi di sini adalah 10 pangkat 1. Jadi jumlah angka tadi. Kalau Anda menyusun 2 digit ya, jumlah kondinya ada 10. Ini 100, itu dari 10 pangkat 2. 3 digit ya, 1000. Ya, ini 10 pangkat 3. Dan seterusnya. Oke, saya hapus. Nah, saya kembali ke sini tadi. Udah kelihatan nih? Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar, saya keluar aja dulu. Ini sudah? Sudah, Pak. Oke. Ini kombinasinya 100. Nah, sekarang ini bentuk operatornya. Nah, dari operator ini sebenarnya ada apa? Ini perkalian penjumlahan. Jadi hasil perkalian dan penjumlahan yang ini sangat menarik gitu. Coba 1 kali 8 tambah 1. Ini tambah 1, 2, 3 beda 1. Ini 8-nya tetap. Ini 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kalau saya kalikan, saya tambah. Ini coba membentuk suatu pola yang sangat indah. 998, 987, 9876, dan seterusnya gitu. Jadi ini dari angka tertinggi turun ke sampai paling ujung 1. Ya, nah, ini pola-pola gitu. Coba, ini juga demikian. Ini 9 sama kita 1 gitu. Ya, memberikan hasil yang jadi kalau Anda melihat anak-anak bisa dia menghitung dengan cepat, itu sebenarnya dia sudah punya di neuro otaknya itu sudah bisa merekam, bisa melihat pola, sehingga itu dia bisa menghitung dengan cepat. Ya, sementara kita mohon maaf nih, ya menghitung aja sudah terbiasa. Kalau dulu dengan kalkulator, sekarang sudah pakai HP. Perkalian dikit aja Anda sudah pegang HP dengan menggunakan artificial intelligence, ya. Kalkulator HP Anda itu sama artificial intelligence. Orang ingin membuat suatu equipment baru yang itu meniru kerja otak, ya, dan bisa lebih cepat gitu, ya. Komputer, HP, ya, peralatan-peralatan itu bisa. Karena apa? Kecenderungan bahwa manusia itu secara manusiawi menginginkan suatu pekerjaan satu bisa lebih cepat, akurat, dan seterusnya. Dan nggak pernah lelah, ya. Karena kalau energi Anda ada
adalah menggunakan nasi, menggunakan cilok gitu ya, itu energi Anda bisa disuplai dari situ. Sementara laptop komputer Anda, kemudian HP Anda, dia nggak doyan nasi, tapi energinya adalah menggunakan listrik, maka dia relatif lebih tahan lama dan akurasinya. Karena apa? Ketika Anda perintahkan menghitung tambah kali bagi, ya dia fokus di situ gitu. Nah, beda dengan Anda, dengan kita. Sekarang kita fisika statistik. Saya nggak yakin tuh kalau Anda itu fokus dengan apa yang kita bahas di sore ini gitu. Saya nggak yakin gitu. Bisa jadi otak kita itu melanglang kemana-mana gitu ya. Badan kita aja di depan laptop, tapi otak kita mungkin kemana-mana. Ya. Nah, kalau peralatan nggak bisa. Ya, pikirannya bercabang-cabang nggak bisa. Ya, Anda kuliah mungkin sedang emosi, sedang ada masalah, maka daya tangkap Anda yang Anda lakukan itu pun juga akan beda-beda gitu. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ini juga menarik ya. Nah, ini coba 1 kali 1, 11 kali 11 ya. Ini menjadi pola yang apa ini? 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Nah, oke. Nah, baik. Itu sebagai pengantar, karena saya jam 3 mau ada rapat lagi, mungkin 4 menit lagi. Nah, yang kita lihat nanti adalah sifat distribusi, ya. Ini minggu depan kita bahas, apakah dia discrete atau kontinu. Nah, yang membedakan discrete yang kontinu, nah mari kita lihat gitu. Yang pertama adalah binomial. Bi itu 2. Ya. Ya, dalam bahasa ini kadang-kadang manusia nggak konsisten gitu. Jadi gini, maksud saya, dalam statistik kalau 2 itu bi, kalau 3 ke atas sudah poli. Ya, tapi di dalam perkawinan, ya, punya istri 2 itu aja sudah poli. Punya suami 2 kalau ada itu pun juga sudah poli. Poligami, poliandri. Ya. Jadi nggak konsisten gitu. Ya, nggak apa-apa. Ketika Anda melihat ketidakkonsistenan seperti itu, maka yang otak kita harus kita putar adalah konteks apa yang sedang kita bahas. Ya, contoh misalkan di fisika itu Anda simbol temperatur derajat Celcius, itu pakai T kecil. Waktu, pengukuran waktu, dimensinya Anda ukur juga dengan T kecil. Ya, itu sama-sama T gitu. Lalu bagaimana kita membedakan bahwa T itu adalah suhu, T itu adalah waktu? Nah, tergantung konteksnya kan. Ya, jadi konteks yang sedang kita bahas itu kira-kira itu kita sedang membahas tentang waktu atau kita sedang membahas tentang temperatur. Ya, kita kembali kepada konteks. Nah, yang binomial saya lihat, yuk mari kita kembali ke waktu SD. Anda kenal aljabar. Jadi binomial ini apa? Binomial itu adalah suatu peristiwa yang pilihannya itu hanya 2. Ya, siang malam, benar salah, atas bawah, kanan kiri, depan belakang, laki-laki perempuan, itu B. Ya, jadi pilihannya hanya 2, benar salah, ya, laki-laki perempuan gitu. Ya, karena jenis kelamin itu hanya 2, bisa laki-laki atau perempuan. Ya,
Tapi kalau laki-laki gerak-geriknya kayak perempuan, itu bukan jenis kelaminnya yang salah gitu. Yang salah adalah psikologisnya yang bermasalah. Ya, kalau kromosom itu hanya X dan Y gitu, ya dalam gen. Oke. Nah, jadi di sini ya silakan A itu adalah jawaban pertama, B jawaban kedua. Oke, kalau saya punya ini kan A plus B pangkat 1. Kalau A plus B pangkat 2 maksudnya apa? Ada apa nilainya nanti? Silakan. Saya tunjuk aja. Tiara Kansa, masih adakah? Tiara? Nggak jauh. Ini jangan-jangan nggak di depan laptop, ini laptopnya aja nyala orangnya. Indriani? Halo? Ya Pak, hadir Pak. Kalau A plus B pangkat 2, hasilnya apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat Pak. Oke, ini ya. Selalu atau selalu ya? Mana tadi? Kalau pangkat 3, A plus B pangkat 3. Halo? Jadi pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2AB tambah 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Begini? Iya Pak. Oke. Nah, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya aljabar ini maknanya apa sih gitu kan? Wah, ada apa betul gini gitu kan? Tapi implementasinya maknanya apa sih gitu? Oh ini ada misalkan apa? Oh ini muncul 4, oh ini muncul 6. Wah apa itu 9 Pascal gitu. Kita dulu. Ini ada message sebenarnya. Ya, message apa? Nanti termasuk dalam menghitung peluang. Masih di Salu. Anda berapa bersaudara? 2 Pak. 2. Berarti Anda di sini. 2 ini adalah kejadiannya. Lahir pertama, lahir kedua. Kalau punya saudara 3, lahir pertama, kedua, dan ketiga. Dan seterusnya. Oke, Anda 2. Kan ini ya, kalau A itu laki-laki, B itu perempuan. Sambil contoh begitu. Selalu yang pertama atau yang kedua? Yang pertama Pak. Yang kedua laki-laki atau perempuan? Yang kedua laki-laki. Nah, pertanyaannya adalah lahir satu laki-laki, lahir satu perempuan, probability-nya berapa? Message-nya di situ. Nah, apa itu? Jadi kalau boleh saya coret-coret di sini, ya, oke. Ini lahir pertama. Mana nih? Bisa nggak? Oh, mudah-mudahan ini bisa.
Ya, ini selalu ya di sini ya. Ini lahir pertama, ini lahir kedua. Ya. Nah, kalau ini laki-laki, wis mana nih? Ini wis. Yang pertama laki-laki. Lahir yang kedua kalau nggak laki-laki perempuan. Ya, yang kedua perempuan. Yang kedua laki-laki, ini perempuan. Maka ini laki-laki, laki-laki. Pertama laki-laki, ini laki-laki, ini perempuan. Yang di sini ini perempuan, ini laki-laki. Di sini dua-duanya perempuan. B, B gitu ya. Selalu ada di sini. Ini Anda ada di sini nih, selalu. Pertama perempuan, yang laki-laki. L ini kalau L ini saya pakai A, kalau L itu adalah saya definisikan A di dalam konteks aljabar dan perempuan itu adalah B. Jadi di sini adalah A kuadrat. AA di sini AB, di sini BA, di sini aduh ini B kuadrat. Nah, ini tidak lain adalah persamaan aljabar ini. Ya. A kuadrat ABBA itu komutatif. Bisa Anda BA itu bisa Anda tulis AB juga, maka 2AB. Di sini B kuadrat 1. Jadi kena ada 4 kombinasi. Jadi ketika Anda lahir orang tua Anda punya anak 2, maka kombinasinya itu ada 4 cara. Peluangnya itu ada di situ. Laki-laki, dua-duanya laki-laki, ya, yang pertama laki perempuan, perempuan laki, atau dua-duanya perempuan. Kalau 3 pun juga akan begitu. Ya. Jadi di sini kalau A pangkat 3 berarti 3-3-nya laki-laki nih. Di sini coba ini 3A kuadrat B, kalau A itu laki-laki itu bisa nanti laki-laki laki-laki perempuan, bisa laki-laki perempuan laki-laki, bisa perempuan laki-laki laki-laki. Jadi kombinasi ada 3. Di sini laki-lakinya 1, perempuannya 2. Jadi ini bisa LPP, ya, PLP, dan jadi 3. Nah, totalnya ada berapa? Di sini 1, 2, ini 2, 3, 4. Ya, kalau Anda lihat di situ ada 4. Di sini ada berapa? Ada 8. Jadi kalau tiga kali melahirkan nanti ada 8 cara yang berbeda. Ya, nah, nanti minggu depan kita akan bahas bagaimana menetapkan peluang. Sehingga pertanyaan saya akan saya kembangkan adalah, jadi misalnya begini, saya keluar aja dulu. Aduh.
Jadi Anda nanti bisa menghitung setelah kita Anda lihat mempunyai pola itu. Misalnya begini, A plus B ya pangkat 20. Pertanyaan saya adalah yang pertama ini pasti A pangkat 20 dan yang terakhir nanti di sini ada B pangkat 20 ya. Nah, dan seterusnya di tengah. Oke, kalau saya minta misalkan begini. Ini saya minta A pangkat 12, B pangkat 8 dan seterusnya. Berapa di sini? Nah, koefisiennya gitu. Ya. Ini baru dua variabel, belum nanti 3 variabel, 4 variabel dan seterusnya. Oke. Nah, yang penting adalah yang persamaan ini tadi. Nah, ini. Bentar. Saya akan kasih ini ya. Sini aja dan mana. Ya, jadi persamaan ini pangkat 3, ini pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya. Bagaimana pola distribusi binomialnya ini? Nah, ini jadi ini. Jadi persamaan aljabar itu bentuknya begini. Jadi A plus B pangkat N, A, B itu variabelnya, N itu jumlah kejadian. Kenapa somasi tadi? Pangkat 3 plus, dan seterusnya somasi. N ini apa kejadiannya ini? Saya bagi faktorial, N kecil. Nah, ini kombinasinya nanti, N min N, A pangkat N, B pangkat N besar min N. Hanya catatannya bahwa A pangkat A dan pangkat B kalau saya jumlahkan ini harus sama dengan N pangkat yang ada di sini. Ya. Jadi itu sebenarnya ini adalah dasarnya persamaan aljabar. Yang tadi sederhana tadi. Nah, ini yang saya katakan kadang-kadang begini. Persamaan aljabar yang tadi ya itu sebenarnya orientasi dalam bentuk umumnya itu seperti apa? Ini yang Anda tidak kuat. Ya, coba kalau saya nggak lewat persamaan aljabar tadi, saya langsung persamaan ini, Anda akan pahami itu. Tapi kenapa seperti itu yang Anda nggak paham. Ya, bisa saya langsung aja, ngapain lewat aljabar gitu, langsung aja begini gitu. Ya, Anda paham gitu. Belum ini nanti kalau 3 variabel gimana, 4 variabel. Nah, itulah pentingnya pola. Jadi semua itu ada pola dan itu akhirnya yang kita pakai sebagai untuk membuat suatu formulasi itu berdasarkan pola dari masing-masing persamaan. Karena tugas Vistat kita nanti kita akan membuat suatu quotient persamaan-persamaan dari pola. Ya, dari pola. Dan kalau ini kita balik dari persamaan lalu kita terapkan pada untuk memecahkan masalah, ya itu jadi akan lebih mudah gitu. Oke, azan asar sudah dikumandangkan, mungkin hari ini cukup ya. Rian, tolong saya diundang di grup ya. Iya, Pak. Sementara pakai ya, nanti di share sementara pakai apa aja dulu, nanti saya bikin kodenya untuk grup. Karena ini Vistat saya ada 3 kelas ini, yang fisika 2 kelas, pendidikan. Jadi nanti saya buatkan kode nama grupnya, biar saya nggak tertukar-tukar. Ya.
Ya, baik Pak. Oke, mungkin hari ini cukup gitu. Terima kasih ya. Langsung saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.